Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Wah, semangat sekali ya Ibu Bapak. Ibu Bapak, kita kembali belajar bersama untuk materi penguatan guru wali. Di mana pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ahmad Noval Umam, akan mendampingi Ibu Bapak untuk belajar berkaitan dengan penguatan guru wali, fokusnya pada bagaimana peran dan tugas guru wali. Mungkin kita ingat kembali ya, bahwa pelatihan ini bagaimana menguatkan Ibu Bapak berkaitan dengan peran dan tugas guru wali, di mana pada pertemuan sebelumnya, pada sesi sebelumnya, Ibu Bapak sudah belajar tuh tentang konsep guru wali. Kita sudah belajar tentang definisinya, kemudian urgensinya, dan pada sesi sekarang kita akan fokus pada peran dan tugas guru wali. Sehingga kedepannya ketika Ibu Bapak di sekolah ya dapat tugas menjadi guru wali, Ibu Bapak tahu tuh bedanya apa tugas guru wali, apa tugas guru BK dan wali kelas. Nah, itu harapan dari sesi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, ke sesi pembelajaran sesi ini ya, coba kita cek dulu ya pemahaman Ibu Bapak berkaitan dengan konsep guru wali. Masih ingat konsep guru wali? Masih, alhamdulillah. Nah, coba kita cek dengan main games ya. Kita main games dulu, games benar atau salah ya. Saya akan menyampaikan pernyataan-pernyataan ya berkaitan dengan konsep guru wali. Silahkan Ibu Bapak, menurut Ibu Bapak, pernyataan tersebut benar atau salah. Nanti kita cek ketepatannya ya, sambil kita review kembali materi sebelumnya. Oke, sudah siap Ibu Bapak? Siap. Oke, mantap. Ya, pernyataan yang pertama, benar atau salah? Benar. Benar. Yakin? Yakin. Oke, kita coba cek. Oke, betul Ibu Bapak ya. Jadi yang pertama, bahwa peran guru wali adalah melaksanakan pendampingan akademik ya sesuai dengan pasal 9 ayat 2 di Permendikbud nomor 11 tahun 2025. Kita lanjutkan lagi. Benar atau salah? Salah. Yakin? Yakin. Coba kita cek. Iya, betul Ibu Bapak. Wah, keren-keren ya. Jadi, guru wali memang hanya dikhususkan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Jadi, kalau SD belum ada guru wali ya, masih guru kelas. Yang terakhir. Salah. Salah. Yakin? Yakin. Oke. Salah. Coba kita cek. Ya, betul Ibu Bapak ya. Jadi, memang guru wali itu tugasnya dari awal sampai mereka lulus sekolah. Jadi mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, misalkan ya di SMA ya, itu mendapatkan guru wali yang sama ya, tidak terputus. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak. Kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Nih, masih ingat nih materi atau konsep sebelumnya. Nah, sekarang Ibu Bapak coba saya minta Ibu Bapak melakukan refleksi gitu ya, atau berdasarkan pengalaman Ibu Bapak nih. Kalau di sekolah ada murid yang ternyata prestasinya nurun, gitu ya. Kemudian dia juga sering terlambat dan agak menarik diri. Kira-kira nih siapa yang berperan mendampingi? Ada yang mau berpendapat? Silakan present. Oke, Bu Intan, silakan. Kalau saya guru wali, Pak. Guru wali. Oke, menurut Bu Intan guru wali. Yang lain? Setuju, Pak. Setuju. Oke, setuju. Oke, terima kasih. Lanjut. Sekarang, kalau misalnya nih, ada murid yang lain yang punya potensi, ya, bercita-cita jadi dokter, siapa kira-kira yang berperan untuk mendampingi dia agar terus termotivasi sampai akhir? Guru BK. Guru BK, sepakat guru BK? Guru BK kalau menurut saya. Oke. Wah, nih, kayaknya punya pendapat masing-masing ya. Tapi, yuk, sebenarnya tadi antara guru wali, guru BK, sama wali kelas ini tugasnya apa sih? Ya. Nah, pada sesi ini, aktivitas sesi ini kita akan coba membahas masalah ini, gitu ya. Kita akan coba menjawab pertanyaan ini. Dengan cara apa? Ibu Bapak akan berdiskusi kelompok, ya. Saya sudah menyiapkan studi kasus di mana Ibu Bapak akan bersama-sama secara berkelompok mendiskusikan ya peran masing-masing posisi tadi. Peran guru BK, guru wali, dan juga wali kelas.
Nanti silakan berdiskusi ya, di LK tersebut ada kasus yang harus Ibu Bapak diskusikan, kemudian Ibu Bapak silahkan kira-kira dari kasus tersebut apa perannya masing-masing posisi tadi ya. Setelah itu boleh disiapkan di kertas plano ya, dituliskan hasil diskusinya dan nanti Ibu Bapak saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Bisa dipahami instruksinya? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, silakan untuk LK-nya boleh di-scan di layar sambil saya mengambil planonya. Ada spidolnya ya masing-masing ya. Oke. Waktunya 30 menit cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sudah dibaca di kasusnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba kita baca di hasil. Ya, itu kan ada. Studi kasus 4. Ada 4 studi kasus ya, Pak? Iya. Sumber kerjanya ada 4 ya, Pak ya? Iya, betul. Silakan kelompok 1 fokus pada studi kasus 1 dan 3. Ya. Kemudian kelompok 2 fokus pada studi kasus 2 dan 4 ya. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih. Coba ya, kita cek ya hasil diskusi Ibu Bapak. Boleh dari kelompok 1 dulu mungkin bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Oh ya, boleh, Pak. Ini di bawah pertanyaannya, Pak. Oke, di tempat duduk aja di situ kelihatan aja ya. Bacakan aja ya, Pak. Ya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi peran guru wali yang pertama melakukan percakapan personal, membangun hubungan aman, membantu raka menetapkan target kecil, memantau perubahan perilaku, menghubungkan kondisi belajar. Oke. Nah, peran guru BK melakukan asesmen awal, menggali kemungkinan faktor, sesi konseling dan sebagainya. Kemudian peran wali kelas mengumpulkan data kehadiran, menginformasikan perubahan, dan mengelola situasi kelas. Oke, kasus 1 ya. Tentang siapa tuh kasus 1? Raka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sudah menjelaskan hasil diskusi untuk kasus Raka. Ada tanggapan dari kelompok 2 mungkin? Cukup. Oke, terima kasih. Tadi sudah lengkap ya dari kelompok 1. Kami persilakan, silakan untuk kelompok 2 fokus pada kasus 2, silakan. Kasusnya silakan. Setelah dibaca kasus kedua itu sudah tersedia ya Pak. Nah, kami menyimpulkan di sini untuk peran guru wali akan berapa yang masuk dari yang guru wali mengajak kegiatan tentang penjelasan terlambat, kemudian membuat kesepakatan perubahan perilaku. Nah, untuk peran BK mengesahkan keluarga seperti bertugas rumah dan kegiatan dan peran wali kelas mencatat keselamatan dan barang seragam perjalanan. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Cukup, Pak. Sudah. Oke, sudah sesuai ya. Terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Ibu Bapak, terima kasih banyak sudah share hasil diskusinya ya. Secara garis besar, ini izin saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibu Bapak ini itu sudah sesuai ya. Bahwa untuk kasusnya Raka, memang guru wali itu lebih pada pendekatan personal. Ya, kemudian guru BK fokusnya pada konseling secara profesional dan wali kelas fokusnya bagaimana secara administrasi ya Raka bisa terrekod gitu ya rekaman jejaknya. Kemudian untuk kasusnya Nadia juga sama sebenarnya ya, guru wali fokusnya pada pendekatan personal, kemudian BK pada konseling profesional, dan terakhir wali kelas lagi-lagi fokus pada pendataan atau kompilasi data dari apa yang terjadi pada Nadia. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan ya Ibu Bapak, dari 2 kasus yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2, nah sebenarnya guru wali lagi-lagi tugasnya adalah menjadi pendamping akademik yang mendekati secara personal. Ya, di mana dia harus mengenal murid lebih dekat, kemudian memantau perkembangan belajar mereka, dan akhirnya membantu murid untuk mengenali potensi mereka. Nah, sedangkan guru BK, sesuai dengan namanya ya, bimbingan konseling,
fokus pada konseling profesional, di mana tugasnya adalah ada konseling individu, ada konseling kelompok, kemudian kalau misalkan ada masalah psikologis, ini bisa memberikan masukan ataupun rujukan kepada orang tua gitu ya. Kemudian kalau dibutuhkan asesmen minat bakat di awal semester atau awal tahun juga dilakukan oleh guru BK. Terakhir, guru BK juga bisa memberikan intervensi profesional. Kalau misalkan nih ada murid yang terjadi konflik antar murid dengan orang tuanya juga, jadi BK bisa menjadi mediasi konflik tadi ya, personal murid. Dan terakhir wali kelas nih. Wali kelas sekarang tugasnya lebih fokus pada administrasi ya. Jadi bagaimana wali kelas melakukan pengelolaan kelas, kemudian juga menjaga ketertiban dan disiplin, merekam administrasi yang terjadi di kelas ya, fokusnya kehadiran, kedisiplinan, itu tugasnya wali kelas. Nah, terakhir wali kelas juga punya peran nih untuk koordinasi dengan orang tua maupun guru BK. Nah, sehingga kita sudah bisa lihat di sini ya, tugasnya, fokusnya guru wali adalah mendampingi perjalanan murid, guru BK adalah menangani dan membantu menyelesaikan permasalahan murid, dan terakhir ya, wali kelas itu mengelola di dalam kelas. Apakah bisa berjalan satu-satu, Ibu Bapak? Tidak. Betul ya, masing-masing harus saling sinergi. Karena tugas mendampingi murid tidak bisa dilakukan oleh satu peran saja. Semuanya saling melengkapi ya, satu sama lain. Oke, bisa dipahami Ibu Bapak? Oke, sekarang boleh ada yang mau menyimpulkan satu orang? Silakan. Ya, Pak Nanda. Baik Bapak, setelah kita belajar ini, saya dapatkan beberapa hal pelajaran yang Bapak sampaikan terkait dengan peran guru wali, guru BK, dan wali kelas. Kalau guru wali itu lebih ke personal ya Bapak ya. Betul. 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 Oke, terima kasih Gu Job. Tepuk tangan untuk Pak Nanda ya. Oke, kayaknya sudah paham semua ya bedanya peran dan tugas guru wali, wali kelas, dan juga guru BK. Nah, sekarang untuk mengecek pemahaman Ibu Bapak, yuk coba kita pakai quizzes ya. Silakan. Masukkan kodenya ya. Gunakan handphone masing-masing ya. Ada 5 soal yang bisa Ibu Bapak kerjakan. Oke. Sip, sudah ya? Oke, kita cek hasilnya. Wah, keren nih, tepuk tangan nih Bapak nih ya. Ya, ya alhamdulillah semuanya sebagian besar dapat nilai 100 ya. Dan juga ada satu orang yang masih di bawah 100, tapi enggak apa-apa nih. Secara garis besar Ibu Bapak rata-ratanya 95 ini ya. Artinya Ibu Bapak sudah bisa memahami secara komprehensif ya beda dari peran dan tugas guru wali, guru BK, dan wali kelas. Nah, harapannya pemahaman ini bisa kita terapkan di dalam kelas. Nah, terakhir, sebagai refleksi, ada yang mau memberikan refleksi? Silakan. Bagaimana? Senang Ibu Bapak belajar hari ini? Senang Pak. Alhamdulillah. Ya. Dapat insight baru? Dapat. Sip, good job. Oke, terima kasih banyak. Sebagai penutup, Ibu Bapak, saya ingin memotivasi Ibu Bapak bahwa ya peran mendidik murid itu tidak bisa seorang diri. Harus ada sinergi antara guru wali, ya, wali kelas, dan guru BK. Sehingga kita bisa mendampingi murid menjadi sosok yang kita inginkan, menjadi sosok yang dicita-citakan. Terima kasih banyak. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.